aja gitu. Kalau suatu saat lu ada masalah, ada apa-apa, ingat, nomor gue masih yang lama kok. Kabar-kabar lah, main-main ke podcast. Hai Nada. Paling gitu aja, Mak. Soal nunggu waktu aja, udah. Kalau kita sebut investor, kan investor banyak, jadi nggak usah takut sayang. Kita juga nggak sebut nama kok di sini, jadi nggak usah takut. Kita sebut misalnya namanya si Budi, si setan, si iblis, kan namanya depan doang. Kalau kita sebut nama lengkapnya KTP barulah mungkin, dan itu pun kita menyebut namanya itu dalam konsep apa dulu gitu loh. Jadi nggak usah takut. Aku udah paham hukum. Jadi tenang, nggak bakalan aku salah sebut. Kita panggil aja namanya si Miss Investor aja. Kan Miss Investor. Emang Miss Investor siapa? Banyak gitu. Nah, jadi menurut aku adalah apa yang terjadi samamu ini terjadi sama aku. Yang terjadi sama aku terjadi sama kamu, ngerti nggak? Kayak teman sendiri yang tiba-tiba menjadi musuhmu. Tapi isi soal rasa ya. Dia dari dianya, dari si itu, investor itu, nggak akan musuhin Sawar. Nggak akan lah. Karena kita udah kenal lama juga, gitu kan. Kita udah berteman lama juga. Tapi kalau lu masih yang di sana, ya udah, kita nggak usah komunikasi dulu, gitu. Kita sama-sama ngurusin urusan kita aja lah dulu, gitu. Tapi suatu saat lu udah nggak satu dimensi lagi sama doi, nah lu main-main lah ke gua. Hubungin aja gua lagi. Nggak musuhin tapi gibahin. Udah pada sahur nih kita. Imsak jam berapa sih? Imsak 4.35 ya? 4 Gue minum dulu. Sambil minum dulu bentar, ambil minum. Jam 4-an, Mak. Jam 4 lewat. Gue pipis dulu bentar. Kalau kak investor itu pilih kakek, salah besar dia bakalan nangis. Ya Kak sama sini. Iya, tunggu waktu aja udah. Mak itu si kakek jauh minta kata datang. Tinggal nunggu bom waktu. Nah, nunggu bom waktu gitu. Ada kakek itu pakai akun bodongnya. Apa? Ada kakek tuh pakai akun bodongnya katanya, Mak. Masuk kakek ya? Kak, sebelah lagi ngomong haid. Tuh gimana tanggapannya? Haid. Ngomong haid siapa? Penasaran Kak, siapa investor tuh? Jahat banget itu kakek. Penasaran. Penjara. Bentar, gue lagi ngecas handphoneku naik bawel. Kayaknya bawel gue udah nular deh sama lu ya, sedikit-sedikit komplain aja. Lu sih, gue salah mulu. Ngelakuin apa-apa salah mulu. Kurma aja disalahin lo. Kan Bukan. cuman ngasih info. Bukan, kurma itu bukan gue yang nyalahin, emang lu yang minta. Ada anak gue, lu sih saksinya. Malah gue yang baik, gue suruh lu makan 3. Lu ceramain gue makan 7, lu bilang. Nah, Bukan ceramahin, Mak. Bukan ceramahin, tapi memberi informasi aja. Atatareba, salam dari Makassar. Terus. Terus, bahas apa lagi? Kamu udah kenal sama si teman itu udah berapa lama sih? Udah 5, hampir 6 lama, 6 tahun lebih dong. 6 tahun. Udah kenal lama banget. Menurut lo, dia orang itu? Kak Saul udah punya pacar? Hai Dede, dekat 1994. Kak Tele mau ngomong apa? Aku Ah. mau nanya nih, menurut lo itu teman lo itu orangnya seperti apa gitu loh? Itu baik sih, baik. Soal bilang baik.
setia kawan juga. Ya polos ya, anaknya polos tapi ya pintar, kadang dipintarin itu aja. Kakek udah tobat sayang, tobat gimananya? Amin. Bisa. Semoga, aku sih berdoa sama dia semoga dia yang terbaik. Kalau misalnya mau kalau misalnya jangan tobat, udah tobat aja. Tapi untuk menjadi temanku lagi nggak mau. Apakah emang? Jadi ini sekeliling pansos. Jadi selamat berkenalan sama sekeliling pansos yang ditonton 164 orang. 160 ya 164. 159. Iya. Kalau aku sih melihat dari sisi sebenarnya dia nggak mau ikut campur, tapi karena udah cenderung dia masuk ke dalam kubu sana itu mau nggak mau dia harus andil gitu nantinya. Karena dia salah satu sudah ada memasukkan invest ke situ, jadi mau nggak mau dia harus melindungi investnya itu. Itu dia Mak. Aku ngerti sih, cuma maksud aku adalah biar kusentil dulu dia biar berasa lawannya ini siapa gitu loh. Orang yang nggak mau, kan dia sentil lu kan anak gue kan, dia kesentil lagi dia. Biar dia berasa, biar dia sesak napas kan. Nah, kalau dia semakin menjadi, aku semakin menjadi. Tuh, mungkin investornya belain dia karena udah keluar duit dia. Itu seperti Matalia bilang tadi. Jangan sampai aku pakai lagi keranku yang udah kutidurkan tuh. Nah, kalau udah aku pakai nanti keranku, ku ngaungkan gong perang lagi nanti. Ini kita kayak kasih notification aja. Kalau di Instagram kan itu notification kan. Jangan buat ulang lagi seperti itu kalau tidak mau cenderung jatuh ke lebih yang dalam lagi gitu. Soalnya kalau dari sisi kubu aku ini kita udah telanjang semua, jadi kita nggak perlu takut apa-apa lagi. Kamunya udah siap belum gitu loh. Kalau udah siap, ayo kita benar-benar perang. Kita benar-benar cari tahu nih siapa kamu sebenarnya. Aku sih udah banyak catat kelam-kelam dia seperti apa. Teman-temanku banyak kan di Kalibata juga. Tinggal mereka kasih info. Oh yang ini orangnya ini katanya. Mau dari tahun 2000 berapa dia di sini, tahun ini udah tahu. Nah siap-siap gitu loh. You know kan salah satunya aku bilang seperti apa kemarin itu. Iya. Perang lah katanya biar lebaran nanti ada netizen, ada hibur netizen. Kali ini kadang-kadang lakiku marah kalau perang ini sampai dia bilang, baby katanya, kalau di Katolik hidup itu mati bersama. Iya, kalau dari sisi aku, kalaupun nanti misalnya pun Sawal, misalnya pun Ali, misalnya pun Ceci Pentil, kalau jatuh ya jatuh bersama kita. Ya udah, kalau bangkit kita bangkit bersama, nggak ada yang saling tinggalin, nggak kayak mereka tuh pada saat arisan. Kita itu kan mau dibubarin arisan kan. Nah jadi ada namanya teman gue salah satu situ kayak si Ala dibilangnya, dia nggak sanggup untuk bayar arisannya gitu. Mereka tinggalkan, mereka nggak mau untuk nalanginya. Kalau gue sih kasihan banget dalam hati gue, ini anak padahal baik loh sama seseorang itu kok digituin gitu loh. Kalau dari sisi gue pasti gue bilang, kalau lu teman gue hari ini menit ini detik ini gue transfer sama lo, gue bilang gitu. Gue nggak bakalan biarin lu sampai nge-DM kami satu persatu, nge-WA kami satu persatu untuk membilang bahwa harus begini, gue bilang gitu. Berarti kan jadi si A ini bukan berpihak di kubu kakak, bukan? Bukan, dia berpihak di kubu sana. Oh, udah berpihak. Udah berpihak memang. Jadi kubu sana nggak bantu si A untuk nalang-nalangin. Kagak ada bantu. Okay. Kan kita udah bubarin tuh semuanya. Udah terlanjur ikutan maki-maki Katalia di dalam grup arisan si A itu. Enggak, dia nggak maki, cuman dia kayak menunjukin, oh ini loh brand ini loh yang paling bagus gini segala macam kayak ngejek-ngejek gitu. Makanya aku kayak kok lo begitu banget sih gitu kan. Gue juga nggak pernah masalah. Jadi gue yang paling bencinya adalah orang-orang yang terdekat gue, orang-orang yang gue kenal tapi gue nggak ada masalah sama mereka, mau ikut cari panggung, gue marah tuh. Nah gitu, jadi di situ kan aku melihat kok mereka begituin dia padahal udah baik. Kalau gue mah siapapun teman gue, kalau misalnya, karena menurut gue gini adalah, karena kayak lu tahu kan sendiri, tipe gue itu ada malu. Ada bunda Mak. Harun Empeng. Kenal nggak, Mak? Siapa itu? Mamanya Manda Manopo. Manda Manopo. Oh, yang mana? Harun Empeng.
Ini si Kiting Pansos ya, halo Harun Peng. Iya, ini si Kisis Pantos. Marahin Iya, Bun. inilah salah satu yang ngajarin YouTube Sawang. Makasih udah memberi ilmu buat si Kiting Pansos. Nah, Terus Mak. Jadi dia nggak dibantu. Nggak dibantu. Menurut gue adalah kalau gue berteman itu adalah saling membahu. Misalnya kalau malu gue juga, makanya lu pas lu disentil gue kan langsung marah kan. Kalau masih gue disentil biarin aja. Gue emang kalau disentil gue, aduh udah capek, gue udah telanjang, apalagi sih celana dalam gue semua gue se-Indonesia udah tahu gitu loh. Jadi nggak perlu lagi yang kemaluin. Tapi ketika lu udah disentuh kan berarti lu punya keluarga. April punya keluarga juga, terus lu punya kehidupan sama April. Ketika lu udah disentuh kan gue marah gitu loh. Kok ngapain lu sentuh-sentuh anak gue? Udah belum cukup lu sentuh gue sama Gaby, sama Alin apa gimana gitu. Nah ya udah gue nyerangnya gak ke dia dong. Nanti kan bakalan senang deh kan. Gue serang lagi yang ngasih informasi itu kan, sasarannya harus tepat. Nah, biar dia berasa juga. Lu dikata-katain suka nggak gitu nah. Emaknya yang nyerang emak dia menyerang anak gue, emaknya lo menyerang anaknya dia juga. Jadi pas kan nih, pas pintar kan gue. Pas berarti udah. Impas kan, jadi bilang sama teman lu mau enough atau mau terus gitu aja. Mak, ini tapi membahas yang arisan tadi nih Mak, balik lagi nih Mak, mohon maaf. Hajar Bun, suka nih si Bunda Harun nih kalau yang huru-hara. Nah jadi si A itu benar-benar nggak dikasih pinjam sama geng-gengan dia. Enggak, sampai nggak dibantuin. Bukan nggak pinjam deh bahasanya deh, nggak dibantuin sama sekali. Nggak dibantuin. Jadi mereka si om sok cantik itu kan merasa sok kaya yang pergi liburan ke Bali sampai emaknya bilang, iya anak gue dong liburannya kelas, kayak menyangin aku kemarin liburan kan, kalau aku kan dibayarin sama lakiku semua kan. Nah jadi aku mau pulang ke Jakarta juga malah dikasih fasilitas apartemen, alhamdulillah. Dan itu sangat aku mau pulang pun tetap santai. Jadi mereka itu ternyata sana itu kan semua hotel itu kan endorsan, villanya semua endorsan kan. Nah, jadi kayak ada WA gitu, dia bilang aku udah kehabisan duit sisa kemarin di Bali gitu. Dan maksud gue, kenapa sih lo orang kalau ditampilan di media sosial itu sekarang hedon banget kayak punya duit ratusan miliar, tetapi teman lu aja yang baru jatuh segitu duit nominalnya aja lo nggak bisa bantu gitu loh. Menurut gue adalah, jadi gue ketawa sendiri dalam hati gue gitu loh. Anak gue aja nih ya, si Gaby Vesta dalam hal apapun kalau misalnya masih gue bantu, gue kerahkan. Bila perlu biji mata gue jual dulu. Nah, masa sih hanya 15 juta lo gak bisa bantu? Dan itu hanya dibilangnya per tanggal segini gue kasih balik sama lo gitu. Ih, gue mah kasihan banget tuh. Gue sampai, aduh ini anak kasihan banget sih dia sampai digituin. Padahal tuh anak itu nice banget gitu loh. Nice banget ke mereka. Ke aku sebenarnya nice banget gitu loh. Tapi karena aku udah kayak kecewa digitunya di grup. Kemudian itu pas aku ucapin happy birthday gak di-repost dong punya gue. Padahal masih dia balas DM gue, oh ini orang udah gak benar. Menurut gue lu jangan sok ngartis sama gue karena gue udah baik sama lu, ya gue matiin aja, langsung gue unfollow aja, langsung plak gitu. Ya udah, karena gue nggak akan kecewa dan nggak akan rugi ketika punya teman, hilang teman yang nggak bisa menghargai teman. Karena hidup ini kita kan harus saling bisa dipahami dan memahami. Jadi ada balance gitu. Hidup berarti ini kita sampai kesimpulan nih Mak ya. Berarti dia salah memihak. Iya benar. Itu salah memihak. Kasian. Karena kita sih bukan orang-orang kaya juga yang di sebelah sini ya, tetapi jiwa sosial dan pertemanan itu kita junjung tinggi. Nah, harus dong. Nah, jadi kalau emang sih kita nggak banyak banget duitnya, tapi kalau misalnya teman kita lagi makan ubi ya kita makan ubi aja semuanya bersama. Kalau lagi makan steak ya kita makan steak aja bersama gitu loh. Iya. Gitu. Ya kita bantulah harusnya ya pertemanan itu ya, karena dia udah memihak lagi. Kalau nggak memihak dia oke lah bantu. Dia udah memihak. ITSDNBM happy birthday to you. Semoga di tahun ini kamu diberikan keberkahan, dilancarkan rezekinya, dimurahkan juga jodohnya, dan disesuaikan karirnya. Amin. Amin. Siapa sih yang kita maksud ini adalah si Om Cabul sama temannya yang ke Bali kemarin itu. Jadi kan kita itu ada di geng arisan. Jadi kemarin itu ini aku ceritakan kronologisnya dulu di awal, karena kan di sini aku nggak live nih 214 nih. Jadi si teteh gue yang teteh kita bilang lah teteh yang baik hati. Teteh yang baik hati ini adalah direktur dari arisan kita. Jadi
Karena adanya permasalahan seperti ini, dia itu tidak mau lagi mempertemukan kita di satu table. Dan aku juga bilang, aku tekankan ke mereka, Teteh, apapun bentuknya itu, aku tidak akan mau lagi satu table sama mereka. Kenapa? Karena aku akan mengecewakan orang-orang yang disupport aku. Walaupun nanti mereka nggak tahu kenyataannya apa seperti apa terjadi di table itu, tapi ketika